Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanya Putri Sofira dari SMKN Duren kelas 12 3J1. Di sini saya akan menjelaskan tentang install ulang Windows 10 dengan flash disk. Yang pertama, cara menginstal Windows 10 dengan flash disk. Sebelum itu, pastikan Anda sudah menyiapkan flash disk berukuran 4 GB. Dan yang kedua, Anda harus mempunyai file ISO Windows 10-nya. Kalau tidak punya file Windows 10-nya, download terlebih dahulu file ISO Windows-nya. Selanjutnya, yang pertama-tama, Anda harus menginstal Rufus terlebih dahulu. Masukkan flash disk ke laptop atau PC, kemudian buka program Rufus. Flash disk akan otomatis terdeteksi. Setelah itu klik tombol DVD. Nomor 3, cari lokasi file ISO Windows 10-nya. Kemudian pilih Open. Pastikan file berformat ISO, bukan yang lain. Kemudian pilih Open. Selanjutnya, jika flash disk sudah siap di bootable, Anda pun juga bisa mengubah nama flash disknya jika perlu pada menu New Volume Label. Untuk pengaturan lainnya tidak perlu diubah, biarkan default. Kemudian pilih Start untuk memulai proses pemindahan file ISO ke flash disk. Selanjutnya, Anda akan dapat notifikasi berisi bahwa semua data yang terdapat pada flash disk akan dihapus. Jadi, pastikan terlebih dahulu jika data penting Anda pada flash disk sudah dipindah. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, proses pemindaian file berlangsung. Proses ini memakan waktu beberapa menit. Ini adalah proses dari pemindahan file. Selanjutnya, jika progress bar yang berwarna hijau sudah penuh, maka flash disk sudah siap digunakan untuk instalasi Windows 10. Selanjutnya, setting BIOS agar booting dari flash disk. Yang pertama, jika media instalasi sudah siap, langkah selanjutnya dalam melakukan setting BIOS agar booting pertama kali dilakukan pada flash disk. Yang pertama, pastikan Anda tidak mencabut flash disknya. Setelah itu, restart laptop atau PC Anda. Kemudian tekan tombol B untuk masuk ke BIOS. Tombol paling umum yang bisa Anda gunakan untuk masuk BIOS adalah yang pertama ada Del, F1, F2, F10 atau Fs plus F2. Tergantung dari jenis laptop dan motherboard Anda. Yang ketiga, Anda akan melihat tampilan BIOS yang kurang lebih seperti gambar di samping ini. Setelah itu, arahkan ke tab Boot menggunakan tombol kiri kanan. Selanjutnya, seperti yang Anda lihat pada menu boot, bahwa yang berada di urutan pertama adalah hard drive. Dengan kata lain, laptop atau komputer Anda akan melakukan booting pertama kalinya dari hard disk. Supaya laptop Anda booting pertama kali dari flash disk, maka Anda perlu menempatkan removable device ke urutan pertama. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memilih removable device, kemudian menggesernya menggunakan tombol plus min sampai urutannya di posisi paling atas. Selanjutnya, untuk menyimpan konfigurasi pengaturan yang telah Anda lakukan, pindah ke tab Exit. Selanjutnya pilih Exit Save Change, kemudian pilih Yes. Atau Anda bisa langsung menekan tombol F10, kemudian pilih Yes. Selanjutnya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, Anda harus segera menekan tombol apa saja agar booting flash disk mulai.
Selanjutnya, tahap awal instalasi. Yang pertama, pilih Indonesian atau Indonesia pada time and currency format. Untuk yang lainnya seperti language, to install, dan keyboard or input, biarkan default, tidak usah diganti. Selanjutnya pilih next. Selanjutnya pilih install now. Selanjutnya saya anggap Anda belum mempunyai produk Windows. Jangan khawatir, karena kita bisa melakukan aktivasi setelah proses instalasi selesai. Jadi tinggal pilih don't have a project key. Selanjutnya pilih edisi Windows 10 Pro yang Anda inginkan. Selanjutnya pilih next. Kemudian tentang accept the license term, lalu pilih next untuk melanjutkan. Karena pada langkah berikut ini pilih custom install Windows only. Selanjutnya tahap partisi hard disk. Pada tahap partisi hard disk, tolong perhatikan dengan seksama karena bersangkutan dengan data-data penting Anda. Tahap partisi hard disk bisa berbeda tergantung pengguna melakukan instalasi pada laptop yang sudah ada sistem operasinya serta data-data penting di dalamnya. Orang-orang sering menyebutkan dengan istilah install ulang atau instalasi dilakukan pada laptop baru yang biasa disebut BIOS atau belum ada sistem operasi sebelumnya. Selanjutnya, yang pertama, tahapan installasi pada laptop yang sudah ada sistem operasinya. Cukup delete drive 0 partition 2 dan drive 0 partition 1 sistem reserver. Nanti secara otomatis kedua partisi yang Anda hapus tersebut menjadi unallocated space atau belum dipartisi. Selanjutnya, buat partisi baru dan jadikan drive 0 partition 2 sebagai lokasi instalasinya. Lalu pilih next untuk melanjutkan. Dengan begitu, data-data pada partisi lain tetap aman, tidak akan terhapus. Selanjutnya, yang kedua, tahap partisi harddisk pada laptop baru atau harddisk masih kosong. Yang pertama-tama, kita akan melakukan seperti yang Anda lihat pada gambar di samping ini, yang menunjukkan ruang harddisk laptop masih kosong. Untuk itu, Anda harus memperpartisinya terlebih dahulu. Untuk jumlah partisinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Disarankan minimal 2 partisi atau lebih. Yang kedua, pilih drive 0 unallocated space, kemudian pilih new. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan ukuran partisi tersebut, lalu pilih apply. Ukurannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Hitungan kasarnya seperti ini. Misalkan ukuran harddisk laptop Anda 500 GB, jadi ukuran minimal 150 GB. Sudah lebih dari itu. Partisi yang pertama kali Anda buat ini merupakan partisi sistem atau yang lebih disebut dengan partisi C. Selanjutnya, pilih O untuk pembuatan sistem reserved partition. Pilih O ini. Selanjutnya, silakan buat 1 atau lebih partisi dengan cara yang sama seperti pada nomor 2 dan 3. Selanjutnya, seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini, saya hanya membuat 2 partisi utama. Selanjutnya pilih
drive 0 partition 2. Untuk lokasi instalasinya jangan ditempatkan di partisi lain ya. Lalu pilih next. Proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Ketika proses ini sudah mencapai 100%, Anda bisa mencabut flash disknya supaya nanti tidak kembali ke jendela awal instalasi. Kemudian komputer atau laptop Anda akan merestart sendiri berulang kali. Hal tersebut merupakan bagian dari proses instalasi Windows 10. Selanjutnya Anda harus memilih Indonesia sebagai lokasi Anda, kemudian pilih yes. Untuk layout keyboard yang digunakan, pilih saja US, kemudian pilih yes. Untuk penambahan layout keyboard tambahan, pilih skip saja. Di sini kita menggunakan komputer atau laptop untuk keperluan pribadi. Maka dari situ setup for personal use, kemudian pilih next. Di sini kita disuruh untuk login ke akun Microsoft Anda. Kalau misalkan Anda punya, silakan login. Namun jika Anda belum punya, tidak apa-apa. Kita bisa skip saja. Saya anggap Anda tidak punya, maka dari itu pilih offline account. Ini selanjutnya. Jika Anda dihadapkan pada tampilan berikut ini, pilih limited experience. Selanjutnya, masukkan nama komputer yang Anda inginkan. Misalkan di sini saya memberi nama Nasabah Media. Kemudian pilih next. Selanjutnya, jika Anda tidak ingin sembarangan orang dapat mengakses komputer atau laptop Anda, maka disarankan untuk memberikan password. Dibocorkan pun juga tidak apa-apa. Kemudian pilih next. Pilih no untuk pengaturan opsi privasi yang tidak diinginkan. Kemudian pilih accept. Dan selamat, Anda sudah berhasil melakukan instalasi Windows 10. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.